Film ini menceritakan seorang anak dari suku Tanka, yang ingin menjadi seorang nelayan hebat bernama Bian Haiseng, dan tanpa sengaja ia menemukan beberapa pecahan baju zirah berlapis emas yang menjadi rebutan para bajak laut. Di awal film kita diperlihatkan dengan pertempuran di tengah lautan yang dilakukan oleh para anggota bajak laut yang sedang menyerang kaptennya sendiri bernama Hebo, demi untuk mendapatkan kota bawah laut yang hanya diketahui oleh Hebo, di mana kota bawah laut tersebut menyimpan cairan emas yang akan membuat seseorang memiliki kekuatan super, namun Hebo tidak akan membiarkan kota bawah laut itu jatuh kepada tangan anak buahnya yang telah tega mengkhianatinya. Kemudian Hebo segera mengeluarkan kabut iblis yang sangat dingin untuk menghadapi serangan mereka, namun salah seorang anak buahnya menembak Hebo hingga membuatnya terjatuh ke dalam laut yang disaksikan langsung oleh putra Hebo yang masih kecil. Setelah itu muncul monster laut lalu menerkam tubuh Hebo, dan hanya menyisakan pakaian emasnya saja. Beberapa tahun kemudian, di tengah lautan terlihat sekelompok para pemuda yang berasal dari desa Tanka yang kebanyakan adalah seorang nelayan. Mereka tengah bersiap-siap untuk mencari harta karun yang berada di bawah laut. Menurut kepercayaan mereka, jika terdapat pusaran awan dan di bawahnya adalah pusaran air, maka di bawah pusaran air itu tersimpan sebuah harta karun, dan para pemuda itu pun mulai melompat dari kapal dan menyelam untuk mencari harta karun tersebut, dan salah satu dari para pemuda itu adalah Bian Haiseng. Tetapi saat Haiseng akan menyelam, salah seorang pemuda menghampiri dan merendahkan kemampuan Haiseng, namun Haiseng tak memperdulikannya. Tak lama kemudian, para pemuda itu pun berhasil mendapatkan beberapa harta karun dan lalu kembali ke kapal, tetapi tidak dengan Haiseng. Dia terus menyelam jauh lebih dalam lagi untuk membuktikan bahwa dirinya bukan lagi anak kecil, dan akan mendapatkan hasil yang lebih besar dari teman-temannya. Namun tiba-tiba saja sebuah ombak datang dan menghempas tubuh Haiseng, kemudian Haiseng menemukan potongan baju emas milik Hebo, dan Haiseng pun segera mengambil kepingan emas tersebut. Sementara di atas kapal Bian Hailong yang merupakan ayah angkat dari Haiseng, ia terlihat khawatir dengan anaknya yang belum juga muncul ke permukaan, sedangkan dari jauh terlihat sekelompok bajak laut menghampiri kapal mereka, kemudian Hailong pun terjun ke dalam laut untuk mencari Haiseng. Tak lama kemudian Hailong pun berhasil menemukan anaknya, akan tetapi saat mereka akan naik ke permukaan, tiba-tiba monster laut itu kembali datang dan membawa Hailong lalu menerkamnya. Karena kapal bajak laut itu semakin mendekat, teman-teman Haiseng pun memilih pergi dan meninggalkan Haiseng sendirian hingga akhirnya dia pun tertangkap oleh bajak laut. Kemudian Haiseng dimasukkan ke sebuah ruangan, di mana seorang wanita bernama Michiko yang merupakan kepala bajak laut itu telah menunggunya. Michiko yang melihat tato di tangan Haiseng, ia pun mengira bahwa Haiseng adalah seorang bajak laut. Namun dengan tegas Haiseng mengatakan jika dirinya hanya seorang nelayan yang berasal dari desa Tanka. Lalu Haiseng mencoba melawannya, namun wanita itu mengeluarkan sebuah alat senjata tersembunyi yang terhubung langsung dengan tangannya. Michiko juga menemukan kepingan emas yang telah Haiseng temukan di bawah laut, lalu Michiko merampasnya dari tangan Haiseng. Kemudian para bajak laut itu mengurung Haiseng di sebuah gudang penyimpanan yang mana di dalam ruangan itu terdapat juga seorang sandera wanita bernama Ansu, kemudian mereka diikat bersama di sebuah tiang kayu agar mereka tidak dapat melarikan diri. Lalu Ansu mengajak Haiseng kerja sama untuk kabur dari kapal itu, sebab besoknya mereka akan segera dihukum mati. Alasan para pembajak laut itu menangkap Ansu karena dia ingin mencari kota bawah laut, dan pada saat Haiseng mendengar kota bawah laut membuat ia teringat dengan ayahnya yang mengatakan jika Haiseng ingin tetap tinggal di desa Tanka, maka dia harus menemukan kota bawah laut yang sangat melegenda tersebut. Kota bawah laut sendiri berada di bawah pusaran air laut yang sangat besar, di mana di atasnya terdapat pusaran awan. Sebelum mereka pergi, Haiseng terlebih dulu menyelinap ke kamar Michiko untuk mengambil kepingan emas miliknya. Haiseng tak ia menemukan sebuah peta yang menunjukkan pulau Elixir, sementara itu Ansu mengendap-endap berusaha untuk keluar dari kapal itu dengan para bajak laut yang sedang melakukan pesta minuman keras, hingga akhirnya Ansu pun berhasil naik ke atas kapal. Namun para bajak laut itu telah menyadari kehadiran Ansu yang akan pergi melarikan diri, dan mereka pun langsung mengepung Ansu. Namun beruntung Haiseng datang di saat yang tepat, kemudian ia membawa Ansu ke dasar laut. Saat mereka akan naik ke atas perahu, lalu Michiko melesatkan anak panahnya hingga mengenai punggung Haiseng.
Kemudian Michiko meminta anak buahnya untuk mengejar Hai Cheng dan Asu, namun dikarenakan kapal mereka sudah berlabuh dan jangkarnya rusak serta memerlukan waktu lama untuk membetulkannya, maka mereka pun tak bisa mengejar Hai Cheng dan Ansu yang telah pergi jauh, dan hal itulah yang membuat Michiko sangat marah sampai ia melempar salah seorang anak buahnya ke laut. Keesokan harinya Hai Cheng terbangun di tengah laut bersama Asu, lalu Ansu membantu mengobati luka di punggung Hai Cheng yang terkena anak panah Michiko. Hai Cheng kemudian menunjukkan kepingan emasnya kepada Ancu, lalu Ancu melihat pola pada emas itu dan mengatakan jika ia pernah melihatnya di Pulau Eliksir. Konon di pulau itu terdapat gerbang menuju kota bawah laut, dan setelah itu mereka saling bertukar cerita tentang keluarganya masing-masing. Ansu ia mengatakan sejak kepergian orang tuanya ia diasuh dan dibesarkan oleh neneknya, sementara Hai Cheng ia sama sekali tidak tahu siapa kedua orang tua kandungnya. Namun untuk pergi ke Pulau Eliksir mereka harus melewati kabut iblis yang diciptakan Raja Bajak Laut yang tak lain adalah Hebo. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai di depan kabut iblis yang sangat dingin dan hingga detik ini belum ada satu orang pun yang mampu berhasil melewati kabut itu dengan selamat, tetapi Ansu telah membawa air lili laut yang jumlahnya hanya ada 2 botol di Pulau Eliksir. Air lili laut itu berfungsi guna menghangatkan suhu tubuh untuk melawan rasa dingin yang diakibatkan oleh kabut iblis tersebut. Namun sekarang air lili laut itu hanya tersisa 1 botol kecil saja, kemudian perlahan mereka masuk ke dalam kabut iblis itu hingga tubuh mereka sudah tak mampu lagi menahan rasa dingin hingga membuat Hai Cheng hampir tak sadarkan diri. Lalu mereka segera meminum air lili laut itu, dan tak lama kemudian, di hadapan mereka terbentang Pulau Eliksir. Hai Cheng yang sudah berada di rumah Ansu, lalu dengan setengah sadar karena baru diobati, ia tak sengaja mendengar perdebatan antara Ansu bersama seorang pria tua yang merupakan kepala suku Pulau Eliksir, sebab Ansu nekat kembali melewati kabut iblis yang telah menghilangkan nyawa ayahnya. Beberapa saat kemudian, Hai Cheng yang sudah terbangun dan melihat Pulau Eliksir yang teduh dan penuh kedamaian, dan tak lama kemudian seseorang bernama Tuan Wu yang telah menyembuhkan luka Hai Cheng dari panah beracun, lalu ia menghampirinya. Tuan Wu sendiri ia terkenal sangat pandai dan sering membantu mengobati penduduk Pulau Eliksir dari segala macam penyakit. Setelah itu, Tuan Wu menunjukkan sebuah buku milik bajak laut Hebo kepada Hai Cheng, di mana di dalam buku itu terdapat gambar yang serupa dengan pola yang berada di bawah kapal. Dan dari kepingan emas milik Hai Cheng juga terdapat pula tulisan yang mengatakan tentang letak gerbang menuju kota bawah laut. Kemudian mereka langsung bergegas segera menjelajahi pulau itu untuk sampai ke puncak gunung. Mereka terus berjalan tanpa lelah meniti terjalnya pegunungan hingga malam. Sementara Michiko ia memerintahkan para anak buahnya untuk menyalakan api karena mereka akan melewati kabut iblis untuk menuju Pulau Eliksir. Setelah melewati terjalnya pegunungan, keesokan harinya Hai Cheng, Ansu dan Tuan Wu akhirnya mereka pun sampai di atas puncak gunung. Dan pada saat mereka di atas sana Hai Cheng dan Asu pada akhirnya melihat sebuah lubang goa yang berada di bawah gunung berbentuk kapal sesuai petunjuk dari buku Hebo di mana pintu gerbang kota bawah laut itu berada. Tanpa berlama-lama mereka pun langsung menyelam dan masuk ke dalam goa tersebut. Setelah berenang menyusuri goa, mereka pun muncul ke permukaan dan lalu kembali menemukan mulut goa dengan menggunakan tali dan obor yang berada di goa tersebut. Dan kemudian mereka turun ke bawah, dan pada saat berada di dalam goa, tiba-tiba saja air datang dengan kencang mengisi lorong-lorong goa itu yang membuat mereka harus berlari untuk menghindari terjangan air itu. Namun tiba-tiba Ansu terjatuh dan beruntung dengan kekuatan yang dimilikinya setelah menemukan kepingan emas itu, Hai Cheng berhasil membekukan air tersebut. Dan beberapa saat kemudian Tuan Wu menemukan beberapa simbol pada sebuah batu besar, lalu dia segera memanggil Hai Cheng dan Ansu. Menurut buku Hebo putaran air itu hanya bisa dibuka oleh anaknya sendiri, dan pada saat ia melihat simbol itu, Hai Cheng tiba-tiba teringat dengan masa kecilnya yang pernah dibawa ke tempat itu oleh Hebo. Kemudian Ansu mempertanyakan tentang Hai Cheng yang memiliki kekuatan kabut iblis untuk membekukan air yang menerjang mereka di lorong gua tadi, dan dari situlah Ansu merasa ia telah dimanfaatkan dan dibohongi oleh Hai Cheng yang menurutnya Hai Cheng adalah seorang bajak laut sebab Hai Cheng juga memiliki tato bajak laut yang terdapat pada lengannya. Saat dan Ansu sedang bertengkar dan tiba-tiba goa itu bergetar, Ansu pun lantas pergi meninggalkan Hai Cheng, dan pada saat Hai Cheng akan mengejarnya, lalu Tuan Wu segera menghentikan Hai Cheng, lalu ia memberitahu Hai Cheng bahwa Hebo adalah ayah kandung Hai Cheng dan nama aslinya ialah He Dongsheng.
Sedangkan Tuan Hu sendiri yang memiliki nama asli Juantian, ia adalah salah satu anak buah dari Hebo yang sudah ikut dengan Hebo selama 20 tahun. Kemudian Juantian mengingatkan kepada Hai Cheng jika penduduk eliksir sudah tidak akan bisa menerimanya kembali, namun Hai Cheng tetap pergi meninggalkan goa dan menghiraukan perkataan Juantian. Tetapi begitu sampai di daratan, Michiko dan anak buahnya telah menyandera penduduk pulau eliksir termasuk Ansu dan kepala pulau tersebut yang terlihat sudah tak berdaya. Tak lama kemudian muncul Juantian yang ternyata pemimpin dari bajak laut itu, yang membuat kemarahan penduduk eliksir terhadap Juantian, dan Hai Cheng sudah tak terbendung lagi dan hampir saja terjadi pertarungan di antara mereka. Namun Juantian yang sudah menemukan apa yang dicarinya, ia pun memilih untuk pergi bersama anggota bajak lautnya beserta Hai Cheng yang sudah tak diterima lagi kehadirannya oleh penduduk pulau eliksir. Pada malam harinya di dalam sebuah kapal, Hai Cheng yang merupakan putra dari Raja Bajak Laut Hebo sekaligus kunci pembuka gerbang kota bawah laut, kehadirannya pun disambut hangat oleh para awak kapal. Setelah itu Juantian mengatakan jika dirinya lah yang telah membunuh Hebo, dan hal tersebut membuat Hai Cheng marah sampai menghancurkan kolam ikan di belakangnya. Kemudian Juantian menjelaskan alasannya mengkhianati Hebo. Disebabkan karena secara sepihak Hebo ingin menghancurkan kota bawah laut demi keamanan dunia. Itu, sementara Unsu dan para penduduk pulau eliksir lainnya, mereka sedang mengadakan pemakaman untuk kepala pulau mereka yang meninggal akibat ulah para bajak laut. Setelah itu Michiko yang kini telah menjadi kepala suku eliksir, datang ke Tangka untuk meminta bantuan kepada mereka dalam menghancurkan kabut iblis yang sudah memakan banyak korban terutama penduduk pulau eliksir. Lalu salah satu pemuda penduduk desa Tangka meminta Hai Long yang ternyata masih hidup untuk tidak pergi karena mereka tak ingin Hai Long meninggal. Namun Hai Long mengatakan jika dia tetap akan pergi membantu Michiko dan membawa pulang Hai Cheng. Kemudian Hai Long meminta penduduk desa Tanka agar menganggap Hai Cheng sebagai bagian dari warga Tanka, dan kepergian kali ini bukanlah menolong seorang bajak laut melainkan menolong Hai Cheng yang sudah dia anggap sebagai anaknya sendiri. Keesokan harinya Juantian meminta Hai Cheng untuk segera membuka pusaran air itu, kemudian Hai Cheng pun perlahan mulai membuka pusaran air tersebut, namun dari kejauhan terlihat kapal desa Tanka datang dan bersiap untuk menyerbu mereka dan membawa pulang kembali Hai Cheng. Namun Juantian menyuruh anak buahnya untuk tidak mundur dan tetap melanjutkan perjalanannya, lalu para pemuda naik ke kapal bajak laut untuk menjemput Hai Cheng pulang, namun Hai Cheng menolak ajakan tersebut. Setelah itu muncul beberapa kapal nelayan desa Tanka, lalu datang Ansu yang juga meminta Hai Cheng untuk segera pulang, namun Hai Cheng yang sudah menerima takdirnya sebagai bajak laut, ia pun meminta Ansu untuk segera pergi karena Hai Cheng terus menolak dan tak lama kemudian muncul Hai Long dan pada akhirnya Hai Cheng pun luluh dan mau untuk pulang. Saat mereka akan pergi meninggalkan kapal tiba-tiba dari arah belakang Juantian menembak Hai Long yang membuat kemarahan penduduk desa Tanka termasuk Hai Cheng, dan terjadilah peperangan di antara kedua kelompok itu di tengah-tengah guyuran hujan. Namun saat Hai Cheng akan menggunakan kabut iblisnya untuk membunuh Michiko, tiba-tiba kekuatannya menghilang, namun beruntung monster laut datang dan langsung menerkam Michiko. Kemudian Hai Cheng masuk ke dalam pusaran air itu untuk menyelesaikan apa yang belum diselesaikan oleh Hebo, dan menghentikan Zuotian agar kekuatan kota bawah laut tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Sesampainya di kota bawah laut, Hai Cheng menemukan Zuotian yang sedang menyerap cairan emas yang akan membuatnya memiliki kekuatan super. Setelah itu Zuotian menunjukkan kekuatan yang baru didapatnya yang membuat seluruh kota bawah laut tiba-tiba membeku. Hai Cheng yang tak sanggup menahan dinginnya kota bawah laut kemudian ia terjatuh, namun tak lama kemudian Hai Cheng pun perlahan bangkit kembali dan mencoba menghancurkan tugu yang menyimpan kekuatan besar tersebut. Zuotian yang melihat itu, kemudian ia menghempaskan tubuh Hai Cheng yang membuatnya kembali terkapar, lalu Hai Cheng melihat kepingan emas miliknya yang terjatuh dan mengambilnya, dan setelah itu emas tersebut mencair dan melumuri tangan Hai Cheng yang membuat ia merasakan sebuah kekuatan yang sangat dahsyat dari tangannya. Kemudian Hai Cheng berlari dan langsung meninju tubuh itu hingga runtuh bersamaan dengan hancurnya tubuh tersebut, dan cairan emas yang ada di dalam tubuh Zuotian itu pun lenyap sebelum akhirnya bongkahan tubuh itu menimpa dirinya sendiri hingga tewas.
Seiring dengan hancurnya kota bawah laut, dan kabut iblis yang berada di Pulau Eliksir pun menghilang sehingga penduduk Eliksir bisa dengan bebas melihat dunia luar. Setelah itu muncullah sebuah kapal bajak laut yang membawa harta karun untuk penduduk desa Tanka, namun mereka tetap bersedih karena Hai Cheng belum juga kembali, dan tak lama kemudian Hai Cheng pun muncul ke permukaan laut yang membuat mereka sedih. Kemudian Hai Cheng dan Ansu berdiri di ujung kapal, dan mereka melihat indahnya dunia yang penuh dengan kedamaian. Dan film pun selesai.